Apalagi kalau sekolah bagus, ya pasti itu akan mengalami tekanan ya orang tua ya. Kita bayar lebih, itu pasti kualitas dan hasilnya itu pasti jauh lebih bagus. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Banyak ya caranya ya. Pertama yang pakai kayak investasi gitu ya, dari asuransi pendidikan atau dari yang bank atau yang nabung mandiri. Nah kalau Bapak sendiri ikutnya yang mana nih? Masih mandiri sih. Karena saya dan suami itu dari anak-anak itu masih kecil udah bermimpi mereka akan sekolah di sekolah Katolik, jadi kami sudah pasti spare untuk biaya pendidikan ini. Jadi memang harus agak menabung. Kalau saya sih sebetulnya kalau untuk anak-anak kan emang ada tabungannya. Misalkan mau les atau mau bayar apa gitu yang gede-gede sifatnya, nah itu bisa udah disisihkan dari per bulan lah istilahnya, jadi gaji per bulan. Habis itu ya entah itu nanti masukin ke deposito atau reksadana, ya udah kita biarin aja karena itu kan untuk mereka nanti kuliah kan, bisa bayar tahunan ya kita cicil dari sekarang, anggap aja kayak bayar bulanan lah, jadi biar nggak terlalu berat nanti. Pertama kan juga dengar-dengar dari orang ya, misalnya anaknya sekolah di situ bagus atau enggak gitu-gitu, dari mulut ke mulut gitu, dari review-review orang sih. Sama kita lihat juga dari sekolahnya ini internasional atau nasional plus atau sekolah biasa-biasa aja tapi bagus gitu. Sekolah tersebut harus memiliki jenjang pendidikan dari TK sampai SMA. Jadi satu yayasan gitu loh, nggak perlu pindah. Kemudian ya kalau aku udah percaya dengan satu yayasan ya udah di situ aja gitu kalau aku percaya ya. Kami juga cari sekolah nggak begitu jauh dari rumah kami. Kemudian kualitas dong, kualitas itu kita bisa lihat lah, browsing lah. Yayasan-yayasan yang sehat itu bagus banget untuk kita jadi pilihan untuk masukin anak kita ke situ. At least kita tahu, oh safety nih sekolah di sini ya, jadi kita aman gitu. Kalau kita sih lebih milih bagaimana tuh sekolah mendidik karakter anak, kepribadian anak. Nah kalau biaya sih sebetulnya kalau kita lihat emang hasilnya bagus dari sekolah itu ya kita nggak masalah sebetulnya. Ada dan tidak. Pastilah, apalagi sekarang biaya sekolah tuh mahal-mahal ya, gede-gede ya. Apalagi kalau sekolahnya bagus, ya pasti itu akan mengalami tekanan ya orang tua ya. Tekanan harus bayar uang sekolah, kecuali emang mau sekolahnya ya sekolah yang mungkin nggak terlalu besar biayanya. Ada nggak sih? Ya bisa lah sekolah negeri atau cari beasiswa gitu. Contohnya yang tadi aku bilang ya, dari sekolah yang biasa dibandingkan dengan sekolah internasional gitu loh. Harganya udah jauh banget nih ya. Yang kita dapat di internasional tuh banyak banget gitu loh. Contoh dari segi bahasa, dari segi ya ekskul, pendidikannya juga lebih bagus gitu sih. Tenaga pendidiknya itu ya lebih profesional sih. Kualitas dan biaya yang kita bayar lebih, itu pasti kualitas dan hasilnya itu pasti jauh lebih bagus. Makanya kenapa aku selalu menekankan bahwa punya anak jangan banyak-banyak, 2 cukup, karena biaya sekolah di Indonesia sangat mahal. Kalau kita mau benar-benar mempersiapkan anak yang berkualitas, menurut aku loh ya, dengan standar aku dan suami. Saya sih, anak saya homeschooling ya, jadi kalau ditanya pemilihan masuk sekolah mungkin waktu dia TK ya, karena mereka tuh pas baru TK doang yang sekolah, nah SD-nya masih homeschooling gitu. Nah waktu masuk TK sih sebetulnya dan pemilihan itu karena sekolahnya itu tempat istri saya ngajar, jadi dari segi kualitas kita udah tahu, udah gitu ada istri saya yang udah tahu lah istilahnya bentuk sekolahnya seperti apa. Dan untuk biayanya, ya puji Tuhan karena anak guru ya, pasti ada diskon. Kebetulan anak saya di sekolah yang biasa ya. Jadi waktu pas di awal juga emang ditekan harga uang pangkalnya segini, uang sekolah segini gitu. Cuman karena di sekolah itu masih bisa nego ya. Jadi masih bisa dikurang-kurangin gitu sih. Apalagi kan saya dulu waktu pas di sekolah di sana juga kebetulan. Jadi udah kenal sama guru-gurunya gitu loh. Jadi bisa mempengaruhi banget untuk biaya sekolahnya gitu. Ya benar, pemilihan kampus, biaya kuliah itu mempengaruhi banget. Jadi gini, anakku pas banget tahun ini dia dari SMA masuk kuliah. Tahun ini kan meningkat di beberapa kampus. Jadi kita cari untuk beasiswa di luar negeri dan puji Tuhan, waktu bulan Maret kemarin anakku lulus untuk ngambil beasiswa ke luar negeri. Jadi dia ngambil yang itu karena ya untuk kesempatan kasih ke teman-teman yang lain gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.